Itu menuju sukses. Menuju sukses versi Miss Dista. Iya, ya. di mana gue bangkit, di mana gue bangga sama apa yang gue capai, di mana gue bisa ngasih dampak sama orang. Dampak buat orang. Iya, jadi ada kategori sukses buat gue adalah gue nggak senang sendiri. Kan tadi 2019 tuh enak tuh maksudnya. Nah, biasanya cara ngajarnya, cara apa semua di offline, panggung ke panggung. Nah, 2020 pandemi nih. Apa yang terjadi sama Gue bikin Miss panggung Dista? di rumah gue. Bener juga sih. Iya, Bikin iya kan? panggung ya. Tapi bener ya, maksudnya ada, ini agak klise ya. Oke. Kayak ngomongin roda gitu, kan roda kadang-kadang di atas kadang-kadang di bawah Oke, dong. ya, gitu. itu. Gue kehilangan kontrak gue dengan perusahaan konsultan ini karena mereka nggak bisa nerusin karena mereka juga banyak kontrak dengan klien juga di-terminated. Iya. Oh, karena offline itu tadi ya, nggak boleh ada Iya, acara tadi iya, ya. dan segala Oke, macam. oh. Jadi bulan terus habis itu pandemi juga maraton di cancel kan yang Jepang itu. Jadi itu dari Februari 2020 gue udah cuman Akhirnya apaan lu nih? mencoba untuk lari dari kehidupan enggak ya? Enggak sih, enggak Maafkan saya. Lucu juga. Lucu juga ya. Kamu pasti lapar deh lucu gini. Oh, gimana orang Ya, udah ya, panggil ya, juga. Oke. Nah, jadi 2000 pas bulan Maret itu tuh semua tuh kayak satu-satu tuh klien pending. Itu gue sempat nggak stres sih, cuma mikir apaan nih ya gitu. Kok gini ya gitu. Nah, pada saat 2020 bulan Maret itu tuh masih ada sih sisa-sisa Masih boleh sedikit-sedikit ya. project yang masih dikerjain. Nah, gue bergantung sama project-project yang masih gue kerjain. Walaupun akhirnya gue tidak kontrak gue di perusahaan konsultan itu tidak diteruskan karena mereka memutus semua kontrak yang bersifat kontrak kayak gue. Karena mereka siap-siap. Iya. Takutnya kenapa-kenapa gitu. Takutnya nggak ada cash kalau ada apa-apa. Iya, gitu. iya. Sangat dimengerti kan. Bukannya lu mau marah gimana coba. Iya, Kan betul. mereka juga harus ngasih makan para karyawan yang permanen gajiannya kan. permanen, betul. Sedangkan gue kontrak Iya, gitu. iya. Of course yang diputus duluan pasti yang kontrak kan. Udah mulai dari situ tuh. Dari situ tuh gue banyak banget ngerenung gitu. Banyak banget kayak kontemplasi, nanya ke diri gue sendiri, ini apa ya gitu. Ini gue mau kemana ya kalau keadaan ini terus berlanjut. Nah, karena terus gue lebih banyak akhirnya meditasi. Jadi gue ketemu beberapa orang baru, ketemu network baru, gue meditasi gitu ya. Terus abis itu ngereka ulang lagi tentang gue mau gimana, mau kemana. Apakah emang kerjaan ini adalah sesuai sama tujuan hidup gue ke depan. Jadi gue kayak dibalikin lagi untuk mikir. Kayak flashback lagi Ya, kayak dari awal ya. Apakah hanya karena gue nggak bisa ketemu orang, gue nggak akan ngerjain ini lagi. Jadi yang sebenarnya tujuan hidup gue mengerjakan kerjaan yang hanya karena ketemu orangnya, karena Atau gue karena suka, duitnya, gitu ya. atau karena duitnya, Iya. atau karena tujuan jangka panjangnya. Gue dibalikin lagi ke pemikiran itu. Nah, begitu gue dalam titik itu, gue bilang dalam hati gue, tujuan hidup gue emang gue seneng pengen bikin orang maju sih. Pengen bikin orang berkembang sih gitu. Iya, Walaupun ada duitnya atau nggak ada duitnya, ya kalau itu tujuan hidup gue banyak cara. Jadi gue ngelihat tujuan jangka panjangnya yang membuat gue akhirnya jadi kreatif. Belajarlah gue, diajarin, cepetan ajarin gue Zoom gimana? Diajarin. Wah, itu belum bisa ya? Belum bisa, ya? bisa tapi cuma gitu-gitu doang kan. Iya. Gue nyeting, terus habis itu Instagram, gimana sih live Instagram? Ajarin. Gue diajarin sama teman gue. Terus gue diajarin tentang, gue mau beresin nih Instagram gue supaya bagus, kayak apa sih? Kayak gini. Gue mau nambah follower gimana caranya gitu. Itu lucu banget ya. Ngomongin soal, jadi sederhana gitu. Kayak bikin follower yang tadinya Instagram gue cuma 600 orang gitu ya, di follow 4.600 orang dalam waktu kurang dari setahun. Maksud gue itu cukup memang cukup gitu banyak, lah. maksudnya lumayan gitu ya. Gue nggak punya perbandingan siapapun ya. Iya. Nah,
Jadi setahun itu tuh gue banyak belajar lagi. Jadi gue memakai value gue yang paling dasar, sih gue pengen belajar lagi. Gue balikin ke tujuan hidup gue gitu. Terus habis itu gue meditasi. Ketemu network baru. Nice. Oke. Nah tadi kan Miss Lista ya. Tadi bilang kan naikin followernya lumayan pesat tuh. 8 bulan? 8 bulan, sekitar 8-10 bulan. Boleh nggak tuh di-share maksudnya gimana? Gue juga 600 sampai gue juga pengen tahu. 600 sampai 4.600-an ya, Ya. gitu dalam 8 bulan. So awalnya sebenarnya account gue itu private kan. Oke. Makanya cuma 600 dan segala macam. Gue nggak pernah ngembangin sampai di satu titik temen gue bilang, "Mbak, kenapa sih nggak coba lo jual branding gitu, self branding gitu." Gue bilang, "Apa yang mau dijual dong diri gue? Gue cuma tahu gitu-gitu doang." Gue bilang gitu. Karena selama ini kan klien gue corporate kebanyakan. Gue nggak punya daya jual, gue bilang gitu. Gila banyak banget bisa dijual sama lo, dia bilang gitu. Betul. Terus akhirnya gue membuka account Instagram gue jadi Instagram bisnis. Gue taruh bener-bener labelnya life coach. Terus gue bener-bener nanya sama temen gue apa. Dan orang ini adalah emang orang yang suka di hire untuk ngomongin soal tentang Instagram ya, tentang Instagram, untuk bikin konten dan lain-lain. Kunciannya apa sih? Lo coba posting Instagram lo sehari jam segini. Lo coba cari postingan yang sesuai sama apa yang lo suka. Gak usah lo paksa. Lo nggak perlu deh lo atur bagus-bagus tuh isi Instagram, biarin aja, gak usah orang mikir Instagramnya harus bagus, tatanannya, udah lo nggak usah pikirin gitu. Yang bisa lo lakuin aja dulu. Terus kalau bisa lo Instagram live tiap minggu, sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Awalnya sepi nggak? Nah, yang menarik adalah gue, ya, yang kita lakuin adalah gue cari, gue juga harus pinter nyari temen yang siapa yang gue ajak ngobrol di Instagram live. Yes. Tandem yang gue cari adalah yang follower banyak. Atau yang punya nama. Nah, gue punya banyak temen. Itu kan sebenarnya bagian dari kelebihan gue. Iya. Ya, aset gue itu gue punya banyak temen. Bertahun-tahun kemarin punya networking. Nah, terus gue cuma mikir apa balance-nya yang gue juga bisa bantuin orang, yang bisa jadi bahan gue untuk ngomong di Instagram live. Jadi gue pengen win-win buat gue dapet. Mungkin gak necessary uang, tapi gue bisa dapat sesuatu dan gue juga bisa belajar. Nah, di dalam waktu yang bersamaan, ini gue rada nyimpang karena nyambung ya. Gue akhirnya memutuskan selama masa pandemi setelah merenungi itu, gue mikir gue kayaknya mesti bantu orang untuk bangkit karena banyak banget yang stres. Jadi bulan April, Mei, Juni banyak banget yang stres, banget tahun lalu itu. Dan akhirnya apa yang suka dilakuin? Gue membuka pro bono coaching, ini coaching free. Jadi pro bono coaching itu adalah free coaching yang gue kasih. Tapi terus gue mikir gini, kalau gue coaching kan paling berapa banyak sih orang yang bisa gue ajak ngomong, berapa banyak sih otak sama mental gue bisa ngangkat gitu ya. Kan terbatas juga. Gimana kalau gue jadi wadahnya? Nah ternyata itu passion gue, jadi wadah. Maksudnya? Jadi gue fokus ke apa kelebihan gue dibandingin apa kekurangan gue. Oke, dan saat itu menemukan kelebihannya? Gue punya network, gue punya teman yang pintar-pintar. Kita udah temenan belum? Gue udah. Gue punya teman yang pintar-pintar, gue punya network. Itu kan kelebihan yang gue punya sekarang. Dibandingin gue lihat apa yang gue nggak punya, kan stres ya. Benar, ya. Fokusnya apa? Di dalam waktu bersamaan banyak banget temen gue yang punya usaha kecil-kecil itu jatuh nyungsep gitu. Akhirnya apa yang bisa gue lakuin? Akhirnya gue tanyalah sama mereka, lo mau nggak kita bantuin orang-orang yang dipecat, yang nggak punya kerjaan lagi, yang UMKM kecil, yang usaha mikro, mikronya mikro lagi ya, ultra mikro gitu ya. Ada. Gue baru dapat ada ultra mikro. Gila nggak lo? Ultra mikro. Berarti dibawa dari rumah kan? Bener. Yang bener-bener lo nggak punya KTP, nggak punya kakak. Ada, jangan salah. Nah, gue tahu juga gara-gara gue berkecimpung di dunia itu, akhirnya gue bikin kayak komunitas kecil-kecilan, wadah yang nggak resmi, nggak ada surat atau apanya, hanya ngedatengin expert-expert yang bisa ngajar, terus gue siarin di Instagram live gue, sama gue iklanin di Instagram gue. Maksudnya di post di Instagram di post. Gue minta orang nge-repost gue Instagram live.
pertamanya gue minta teman-teman gue yang masih usahanya masih jalan untuk share di masa kayak gini nih apa sih kunciannya, apa sih rahasianya buat lo. bisa Gue jalan. kumpulin lah 4 orang, yang satu pedagang online dari dulu, yang satu punya toko di Tanah Abang, yang satu punya dimsum ing, yang satu waktu itu dia adalah yang ngelola restoran. Oke. Gue kumpulin berempat terus mereka sharing. Jadi situ orang suka tuh. Itu Instagram Live? Itu akhirnya kelas Zoom. Oh, Kalau Zoom, Instagram pakai kan cuma Zoom. berdua. Iya, waktu betul, itu. betul. Bisa Waktu itu berempat sih kapasitas- sekarang ya. sekarang udah bisa Iya, berempat. iya. Udah nggak pernah live lagi gue. Oh iya iya. Live itu cuma tahun lalu. Oke. Hanya untuk Oh jadi itu pakai mancing. Zoom dan itu Pakai dibuka Zoom. untuk umum. Iya, dan free. Oke. Karena gue cuma ngomong gini dalam hati gue berjanji gue akan jadi wadah untuk ngebantuin orang at least dapat ilmunya. Nah dari situ gue dapet tuh temen gue yang nge-coaching orang yang bisnis, gue dapat orang yang ngajar yang bisa ngelola usaha kecil, temen gue network dulunya klien yang dulunya orang kreatif manajemen, orang beli-beli mau ngajar buat ngomongin soal konten, ngomongin soal iklan, ngomongin soal apa buat digital marketing. Oke. Gue ketemu temen yang mau ngajarin foto produk, gue gue Dan semuanya free itu Free. kelasnya. Oke. Nah, pertanyaan gua masih berjalan. masih Apa namanya? kreatif berkarya. Kreatif berkarya. Yes. Iya. IG ya? Iya, jadi kalau IG tetap pakai nama pribadi gue, tapi kita komunitasnya namanya kreatif berkarya. Oh, jadi mau cari tahu tentang kreatif berkarya di Ke IG gue. Oke. See, that's Oke. how I make this happen. 4.000-nya itu dari Iya. situ emang Tapi, karena giving dulu ya. Oke. Jadi pada saat itu gue nggak kepikiran pengen nyari follower sih. Ngerti nggak? Maksud gue nggak gue rencanakan ya cari follower dengan Iya, gue iya, bikin iya, ini. iya. Itu kan jadinya 1 tambah 1 sama 2 dong. Iya benar. Gue nggak ada Fokusnya fokus ke diri sendiri kalau itu ya. Gue nggak ada rencana itu. Ah. Gue bilang itu hanya bonus buat gue. Oke. Jadi pada saat itu gue bikin itu bulan Agustus tahun lalu, Juli tahun lalu, jadi udah setahun lebih. Oke. Terus habis itu kita kita bikin tiap Sabtu kelas 1,5 jam, kelas 1,5 jam. Terus habis itu sebulan tuh bisa ada 3 kelas, 4 kelas free. Semua orang tuh Zoom? ya Iya, pasti Zoom, nanya sama iya. gue, ini beneran free? Gue bilang ini beneran free gitu. Kalau mau bayar terserah. Ya gitu mau ya. bayar sih, bayar aja sama yang lain, gue bilang gitu. Ya, nanti IG-nya belakangan deh jadi sebutin dulu. Iya. Biar semuanya pada nonton. Iya. Nah, IG-nya belakangan ya. Tunggu Iya. ya kalau mau tahu. Nah dari situ itu salah satu hal yang akhirnya tiap minggu gue cuman intinya cuma satu, gue punya konten buat Instagram gue. Oke. Dan itu nggak ada maksud untuk kalau dengan punya komunitas itu adalah buat gue Instagram gue, nggak. Justru gue cuma memanfaatkan Instagram gue untuk itu. Tapi itu dampak urusannya. baliknya ke Instagram gue.